Oke lur, jadi di video kali ini saya akan coba membuat video percobaan lur ya. Percobaan mengenai kandungan berapa sih ppm masing-masing dari produk-produk yang saya ada di sini lur ya. Ada Merauke Kalnit, ada Manohara, ada pupuk organik Bos Bloom dan Humat Pro, dan yang paling kanan sana itu pupuk racikan saya, di mana perbandingan 1:1:1 untuk pupuk Kalinitra, Merauke Kalinitra, terus MKP dan Merauke Flex G, semuanya 1:1:1 lur ya. Nah, untuk takarannya di sini saya menggunakan takaran maksimal semua. Untuk Merauke Kalinit 4 gram per liter dan Manohara 3 gram per liter, ini takaran maksimal untuk kocor lur ya. Kemudian Bos Bloomnya itu takarannya 1 gram per liter dan Humat Pro nya 1,5 gram per liter. Dan untuk pupuk racikan saya, karena dia sifatnya racikan, berarti kita harus menentukan TDS-nya sendiri lur ya. Nah, TDS-nya di sini saya harapkan di atas 1300 lur ya, di atas 1300 untuk fase generatif pada cabai lur ya. Kemudian selanjutnya apa yang saya harapkan dari percobaan ini adalah, biasanya kan kita suka banyak mendengar orang bilang kalau pupuk kalsium itu lebih baik diaplikasikan tunggal lur ya, dan nggak terlalu bagus jika dicampurkan dengan pupuk lainnya. Nah, di sini kita akan coba juga. Sebetulnya video ini terkait dengan videonya Pak dosen di Omah Tani channel lur ya, channel Omah Tani TV ya. Di situ kan si Pak dosen sudah melakukan percobaan untuk pupuk kalinitra dicampurkan dengan pupuk MKP, dan dia mencampurkan juga dengan insektisida abamectin lur ya. Nah, di situ kalau jelas dengan pupuk kalsium, apapun itu pupuk kalsiumnya dicampurkan dengan pestisida apapun, mau fungisida, insektisida, itu lebih baik jangan lur ya. Nah, yang saya membuat tertarik adalah pencampuran antara kalnitnya dengan MKP yang Pak dosen lakukan lur. Jadi di situ rupanya ketika si Pak dosen melakukan uji cobanya, rupanya ketika kalnitnya itu memiliki 2000 ppm dan MKP-nya memiliki 800 ppm dengan takaran minimal yang dia lakukan, takaran minimal masing-masing ya untuk kalnit dan MKP-nya dicampurkan, itu ada penurunan ppm lur ya. Kalau nggak salah sih sebesar 1000 ppm yang turun, yang dimana diharapkan harusnya bertambah lur ya, antara ppm kalnit dan ppm MKP-nya ketika dicampurkan itu bertambah, tapi rupanya terjadi penurunan. Nah, memang sih pendapat saya pribadi kenapa terjadi penurunan itu, mungkin ya pendapat saya pribadi ya, pertama bisa jadi memang pupuk kalsium itu nggak terlalu cocok jika dicampurkan dengan pupuk kalium ya, karena akan menekan salah satu unsurnya, antara kalsium atau kaliumnya itu akan tertekan efektivitasnya. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi juga karena memang antara 1 liter kalnit yang dilarutkan dan 1 liter MKP yang dilarutkan itu kan ketika dijumlahin jadi 2 liter. Mungkin juga di situ terjadi pengenceran lebih lanjut antara kalnit dan MKP-nya, yang mungkin juga tidak akan menekan salah satu unsurnya, tapi karena memang terencerkan lagi ya, jadinya ada penurunan ppm. Mungkin antara dua itu, antara misalkan salah satunya ada yang tertekan, atau memang karena terjadinya pengenceran yang lebih lanjut karena memang airnya, jumlah pengencernya, jumlah air baku yang digunakan sebagai pengencernya itu bertambah dari 1 liter menjadi 2 liter. Oke, ini langsung aja kita tes dulu untuk TDS-nya masing-masing lur. Untuk air bakunya, TDS air bakunya sekitar 250-260 lur ya, TDS air bakunya ya 200. Nah itu ya 250-260an. Kemudian untuk kalnitnya 4 gram per liter, berapa TDS-nya? Untuk Merauke Kalnitnya saya di sini mendapatkan TDS 535, berarti dikurangin 260 sekitar 200-an lur ya. Memang cukup rendah sih, entah kenapa, mungkin karena Merauke Kalnit yang saya pakai udah lumayan lama ya, udah lumayan lama, ini udah lama banget nggak saya pakai, jadi ada penurunan kualitas, saya nggak tahu. Nah, untuk Manohara kita tes berapa. Untuk Manohara nggak ada penambahan lur ya, yang ada malah turun ya, jadi 231 TDS-nya ya. Kemudian untuk Bos Bloom takaran 1 gram per liter, berapa TDS-nya? Bos Bloom jadi 345 lur ya, TDS-nya 345. Nah, mungkin juga sih bisa juga nih alat TDS meter saya agak error lur ya TDS-nya, tapi ya nggak tahu ya. Kemudian kita nih selanjutnya untuk Humat Pro takaran 1,5 gram per liter,
dia 280. Nah ini Bos Bloom dan Humat Pro ini dua-duanya pupuk organik dan keduanya larut dalam air, karena itu dipakai foliar juga bisa. Kemudian lanjut ke Profit Maxi ala-ala racikan saya ini. TDS nya sekitar 1100 lur ya, sekitar 1100 TDS nya ini. Berarti kalau dikurangin 250 sekitar 800-an ya. 900 ya, sekitar 900 tuh dia masih naik 1100. Ntar dia masih naik. Ya anggaplah 1200 untuk takaran 10 gram per liter air. Berarti sekitar TDS aslinya dikurangin air baku sekitar 900 ya, sekitar 900 ya. Sekitar 900, berarti untuk kalnitnya tadi 250, yang ini Manohara malah turun. Bos Bloom 400-an, berarti 150 TDS-nya 1 gram per liter. Dan Humat Pro dia 300, berarti sekitar 1,5 gram itu TDS-nya 50 ppm lur ya, 50 ppm. 50 ppm berarti ini tadi 250 ppm, yang ini malah turun, yang ini sekitar 150 ppm, yang Humat Pro nya sekitar berapa tadi, 50, yang ini 900 ppm lur ya. Mungkin juga ada ketidakstabilan dengan TDS meter yang saya pergunakan lur ya. Bisa jadi di TDS meter yang lain mungkin angkanya berbeda. Nah, langsung aja kita akan coba campurkan terlebih dahulu nih lur. Nah, di sini saya langsung aja campurin lur ya, antara Merauke Kalnit dulu dengan gabungan antara dua pupuk organik plus Merauke Kalnit lur ya. Saya masukin. Nah, iya, masuk. Oke, sisain dikit. Terus saya masukin juga. Oke, sisain dikit. Kita aduk. Nah, kita cek berapa Merauke Kalnit ini dicampur dengan dua pupuk organik lur ya. Mau bagaimanapun namanya pupuk organik juga tetap yang akan diserap oleh tanaman itu hanya dalam bentuk ion-ionnya. Jadi nggak peduli mau dari bahan organik kayak bahan kimia kayak, bagi tanaman sama. Yang akan diserap adalah ion-ionnya, yang berbeda nanti di tanahnya lur ya. Kalau tanah dia akan lebih prefer untuk bahan organik. Nah, kita cek di sini berapa TDS-nya. Memang ada penurunan lur ya, memang ada penurunan. Nah, coba nanti juga saya akan gabungin ini jadi 480-an ya. Penurunan ya, dari 500 tadi malah ditambah yang lainnya malah turun. Oke, ini saya gabungin dulu nih antara sisanya Humat Pro dan Bos Bloom. Tambahin dikit-dikit. Nah, tambahin dikit-dikit. Untuk kedua ini jadinya berapa nih ya? Apakah ada penurunan? TDS-nya jadi 350 ya. Intinya nggak ada penambahan lur ya, masih segitu-gitu aja sih, nggak ada penambahan. Jadi mungkin memang ada benarnya juga kalau yang tadi saya bilang di awal. Jadi karena jumlah larutannya bertambah, jumlah larutan pengecernya bertambah, karena itu akan menurun juga TDS-nya. Oke ya. Nah, sekarang kedua ini akan saya masukin di CAO nih lur ya, akan saya masukin CAO. Oke, kemudian kita aduk. Ini padahal tadi saya campur nggak ada kalsiumnya lur ya, tapi malah ppm TDS-nya malah turun dan sama-sama aja sebetulnya. Sekarang kita cek, masukin dulu. Lainnya kita masukin berapa dia? 260 ya, naik sedikit sih kalau ini, naik sedikit dari tadinya 230 ya, 231 untuk Manohara nyato, ditambahin dua pupuk organik jadi nambah ke 264. Nah, sekarang kita butuh kalsium untuk dicampurkan ke sini. Kita ambil dulu dari Merauke-nya Kalnit. Saya campurin langsung. Oke. Kita aduk-aduk. Larut sempurna lur ya, nggak ada endapan, nggak ada yang mengambang. Ini kalau terlihat ada yang hitam-hitam itu kotoran dari embernya aja lur. Kita cek berapa TDS-nya ini. Nah, dia turun ya, jadi 885. Tadinya sih
Merauke Kalnitnya 500-an, terus pupuk racikan saya itu sekitar 1100, ditambahin malah jadi 885. Di sini nggak ada pengendapan, nggak ada perubahan apa-apa ya. Nah selanjutnya berarti ini udah ya Kalnit. Nah kemudian saya akan masukin si ini yang pupuk racikan saya. Kita cek lagi berapa ppm nya yang normal ya 1100-an ya, 1100-an. Memang kalau diperhatikan setelah tercampur itu dia ada sedikit beda ya. Yang ada Kalnitnya itu dia sedikit agak buram lur ya, agak buram, dan yang ini dia lebih bening. Nah dia agak buram lur ya. Agak buram gini bukan pertanda dia nggak kompatibel lur ya, bukan pertanda nggak ada kompatibel, bukan pertanda tidak kompatibel, tapi memang bisa jadi karena Kalnitnya aja. Coba kalau kita lihat, Kalnitnya sebenarnya bening lur ya, Kalnitnya sebenarnya bening nih ya. Oke, pokoknya ketika dicampurkan dia warnanya menjadi sedikit keruh ya. Bisa jadi memang tidak kompatibel atau ada terjadi penekanan unsur-unsur, bisa jadi karena ya reaksi kimia yang lainnya ya. Yang jelas kalau untuk endapan, mengambang dan tenggelam itu nggak ada, perubahan suhu nggak ada, aroma juga nggak ada sih, masih netral kayak air biasa. Nah di sini terjadi perubahan lur ya. Kemudian tadi tuh saya mau nambahin apa ya? Oh dengan pupuk ini, dengan pupuk apa namanya? Dengan pupuk organik lur ya. Nah ini air bakunya saya buang dulu dah. Ngambil, masukin, ambil, masukin. Oke ya. Karena kita cek berapa nih, apakah turun juga. Oke, udah dibilas dan netral kedua, kita masukin ya. Dia meningkat lur ya, nggak meningkat sih, tetap menurun karena ada perubahan jumlah pengencer, wajar ya, 981. Tapi kalau kita bandingin dengan kalsium, nah dia semakin keruh tuh lur ya, makin keruh ya, dicampurkan dengan kalsium. 981 sama sih. Sama, cuman memang kalau dicampur pupuk organik dia naiknya lebih banyak dibandingkan dicampur dengan kalsium lur. Sama malah ya, tapi ntar dulu nih, harus diencerin dulu. Ya mirip lur, udah diinin sama-sama 980. Kemudian yang terakhir berarti si pupuk ini ya. Ini jangan dibuang lur, saya gabungin aja ntar buat dikocor nih lumayan. Ini ambil, ini saya campurkan dengan Manohara. Campurkan dengan Manohara. Oke, kita cek. Sama 980-an lur. Berarti antara Merauke Kalnit dan Manohara, walaupun si Manoharanya tadi kalau ini di air baku aja, Manoharanya kayaknya malah turun lur ya, bisa menurunkan ppm air baku. Tapi ketika dicampur dengan pupuk baik pupuk organik ataupun pupuk kimia, itu dia 900, 1000, 1001. Oh naik dia lur, naik terus ya. Oke 1001. Nah untuk pupuk organik bisa 1000 juga lur, sama ya, berarti sama lah ya, seperti itu lur, kurang lebih seperti itu. Memang terjadi penurunan ppm lur ya, mau apapun yang dicampur di sini terjadi penurunan ppm. Tapi penurunan ppm itu belum bisa kita ambil kesimpulan secara mutlak kalau memang terjadinya penekanan salah satu unsur lur. Kalau menurut saya sih lebih banyak ke arah
lebih banyak ke arah memang faktor pengencernya bertambah gitu ya. Faktor pengencernya bertambah, jadi mau nggak mau ppm-nya turun. Nah, kurang lebih seperti itu lur. Kalau banyak kurangnya mohon ditambahkan. Nah, bagaimana pendapat kalian juga mengenai pencampuran ini? Silakan sharing-sharing di kolom komentar lur ya. Sekian, terima kasih.